Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Sony yang panik berlari menuju pintu ruang staf, memutar gagang pintu dengan gemetar. Tapi begitu pintu terbuka, ia melihat sosok besar itu sudah ada di depan mereka. Dan kali ini, bukan hanya bayangan, tangan hitam besar muncul dari ruang 307, meraih mereka. Dan tepat ketika tangan itu hampir menyentuh mereka berdua, sebuah terikan tajam terdengar di telinga mereka. "Tolong!" Bukan suara anak kecil lagi. Kali ini suara itu lebih berat, lebih dalam, seperti suara seorang pria yang sangat sakit, seperti teriakan jiwa yang terperangkap. Raras menoleh ke arah lorong. Di sana, anak kecil itu kembali muncul, berdiri di depan mereka, mata hitamnya kosong. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di sekeliling tubuhnya, bayangan hitam itu bergerak dengan cepat, seolah mengitarinya seperti putaran gelap yang tak bisa dilepaskan. Sony mundur cepat, tubuhnya gemetar. "Kita nggak bisa kabur, Ras. Ini bukan tempat yang bisa kita keluarin. Kita terperangkap. Jangan pernah menutup pintunya." Suara anak kecil itu terdengar lagi, lebih keras, lebih jelas, seperti sebuah kutukan yang mengikat. Tiba-tiba, lorong itu mulai berputar. Sekeliling mereka seperti runtuh, ruangan bergoyang, dan Raras merasakan getaran aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Sebuah sinar merah menyala di ujung lorong, menyoroti ruang 307 dengan cahaya yang menyeramkan. Namun, saat sinar itu mulai meredup, tubuh besar itu tiba-tiba menghilang. Anak kecil itu juga lenyap. Mereka berdiri dalam kekosongan, tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Tapi di dalam kegelapan, sesuatu terasa bergerak, sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan, sedang menunggu di balik bayang-bayang. "Kita nggak bisa keluar, Ras." Sony mengucapkan kalimat itu dengan suara yang hampir tak terdengar. Sebelum Raras bisa menjawab, suara dari dalam ruang 307 terdengar. Suara pintu terbuka perlahan dan sesuatu yang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Kegelapan semakin menebal, dan Rara serta Sony mulai merasakan tubuh mereka lemas, terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan. Mereka tahu, jika mereka tidak segera keluar dari tempat ini, mereka akan terkunci dalam dunia ini selamanya. Mas Sony, kita harus keluar." Suara Raras nyaris putus-putus. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Ia memegang erat lengan Sony, yang kini tampak hampir kehilangan harapan. "Kita gak bisa biarin itu menang." Sony mengangguk pelan, meski matanya masih kosong, seolah sudah kehilangan semangat. "Tapi, gimana, Ras? Semua jalan buntu. Lorong ini cuma berputar terus. Setiap kali kita berbalik, kita balik lagi ke sini." Suasana semakin mencekam. Langkah-langkah besar dari bayangan itu terdengar di lorong, menggetarkan dinding. Bahkan suara tertawa yang semakin mendekat, kembali terdengar seperti suara yang datang dari dalam perut bumi, terus menekan dan menjerat jiwa mereka. Ketukan keras terdengar dari dalam ruang 307, kali ini lebih lama dan lebih kuat, seolah ada yang berusaha keluar dengan cara apapun. Raras menggenggam tangannya lebih erat, mengingat kembali suara bisikan yang mereka dengar sebelumnya. "Jangan tutup pintunya, aku belum keluar." Ada sesuatu yang terlintas di pikirannya. Pintu. Semua pintu yang sudah mereka lewati. Pintu yang tidak boleh ditutup. "Mas, aku punya ide," kata Raras, suaranya penuh tekad. "Pintu itu, mungkin itu satu-satunya cara." Sony menatapnya bingung. Pintu? Pintu yang mana?"
Pintu ruang 307, jawab Raras, mata penuh harap. Mungkin kita bisa buka pintunya. Mungkin itu kuncinya. Kita biarkan semuanya keluar, biar mereka bebas. Sony menatapnya ragu, tapi wajah Raras yang penuh keyakinan membuatnya sedikit tergerak. Oke, Ras. Kalau itu yang harus kita coba, kita coba. Tapi lo siap? Lo yakin? Raras mengangguk tegas. Kita nggak punya pilihan lain. Kita cuma punya waktu sedikit lagi. Mereka berlari menuju ruang 307, yang pintunya masih terbuka setengah. Begitu sampai di depan pintu, suara ketukan di belakang mereka semakin keras. Sesuatu besar semakin dekat, dan kali ini bukan hanya bayangan hitam itu, tapi ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan yang bisa mereka rasakan. Raras menggapai gagang pintu 307 dengan tangan gemetar, lalu menariknya perlahan. Begitu pintu terbuka lebih lebar, suasana berubah menjadi lebih berat, seperti ada yang menahan mereka masuk. Gue hitung sampai 3, Ras. Kita lari setelah itu, kata Sony, wajahnya penuh ketegangan. Jangan ragu. Raras hanya mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang. Sekarang bukan saatnya takut. 1, 2, 3. Mereka melangkah maju, memasuki ruang yang penuh dengan kegelapan. Begitu mereka masuk, pintu tertutup sendiri dengan keras, mengunci mereka di dalam. Suasana di ruang itu sangat berbeda. Udara terasa pekat, bukan hanya karena kegelapan, tapi karena ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang mengamati mereka. Suara langkah-langkah besar terdengar menghampiri, dan Raras merasa sesuatu mencekik dadanya, memaksanya untuk bernafas lebih cepat. Tapi tiba-tiba, sesuatu menggeram di dalam kegelapan, terdengar jelas dari dalam ruang itu. Suara geraman rendah yang seolah datang dari kedalaman bumi, seperti sebuah entitas yang sangat tua dan penuh amarah. Apa yang kalian inginkan? Suara itu menggelegar, menggetarkan seluruh tubuh mereka. Raras dan Sony tidak bisa bergerak, tubuh mereka kaku, hanya bisa mendengar suara mengerikan itu yang datang dari sudut ruangan gelap. Dan ketika mereka melihat lebih dekat, di sudut yang sangat gelap, mereka melihat sesuatu yang lebih besar dari bayangan hitam yang sebelumnya muncul di lorong. Sosok tinggi berdiri dengan tubuh yang sangat besar, tangan dan kakinya panjang, seolah melampaui batas normal manusia. Mata merah menyala terlihat menatap mereka dari dalam kegelapan. Jari-jari hitam yang panjang menjulur, menggapai ke arah mereka. Sony berteriak, kita nggak bisa kabur lagi, Ras. Gak ada jalan keluar. Tapi tiba-tiba, anak kecil itu muncul kembali, berjalan ke tengah ruangan, wajahnya penuh luka, senyum lebar mengerikan, seperti sebuah jebakan. Kalian harus menutup pintu, atau dia akan datang, lebih banyak lagi yang akan datang. Raras merasakan suatu kekuatan besar mulai menyelimuti ruangan itu. Sesuatu yang mengingatkan mereka pada makhluk yang mereka temui tadi malam, tapi kali ini lebih besar, lebih kuat. Dan saat sesuatu itu mulai bergerak, Raras menyadari, satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah melepaskan mereka. Mas, kita harus buka pintu itu. Biarkan semua keluar. Jangan biarkan mereka terperangkap di sini. Di saat itu juga, makhluk besar itu mendekat, dan sebuah dorongan besar mendorong mereka untuk membuka pintu 307. Pintu itu terbuka lebar, dan seketika, sesuatu yang lebih mengerikan mengalir keluar, makhluk itu, anak kecil itu, dan semua yang terperangkap dalam lorong. Semua keluar bersamaan. Pintu 307 terbuka lebar. Sesuatu yang tak terbayangkan meluap keluar, mengalir dari dalam kegelapan, bayangan hitam yang bergulung, entitas-entitas yang saling bertumpukan, menyeruak keluar dengan suara berdengung yang menakutkan. Mereka keluar satu persatu, berwujud kabur, hampir tak terlihat, namun terasa sangat nyata. Anak kecil itu berdiri di depan mereka,
Mata hitamnya menatap kosong, senyum lebar yang melengkung menambah kegelisahan yang semakin merayapi hati Raras dan Sony. Begitu banyak wajah yang muncul, satu demi satu, namun mereka seperti terperangkap di antara dunia yang berbeda. Di dalam ruang ini, waktu tidak berlaku. "Jangan tutup pintu lagi," suara anak kecil itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih mengerikan, bergema di seluruh ruangan. Sony menggigil, tak bisa berkata-kata. Matanya masih tertuju pada sosok kecil itu, tapi lebih jauh, ada sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan yang sedang muncul dari balik kegelapan. Makhluk itu, besar, hitam, dengan mata merah menyala yang semakin membesar, mendekat dengan kecepatan yang tak terduga. Tangan panjang yang hitam menjulur, mendekati Raras dan Sony dengan tujuan yang pasti, menghancurkan mereka. Raras menarik Sony, mencoba berlari ke arah pintu belakang ruang 307, tetapi pintu itu tertutup rapat, dan di baliknya, hanya ada kegelapan yang lebih pekat. Tak ada jalan keluar. Saat itulah, suara berat itu kembali terdengar. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara itu berbicara langsung di dalam kepala mereka, menghantam telinga mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Sebuah ancaman yang sangat nyata datang dari dalam kegelapan itu. "Kalian tak bisa keluar. Kalian tak bisa kabur." Tangan hitam besar itu semakin mendekat, hanya beberapa inci lagi, dan mereka akan terperangkap dalam cengkeramannya. Raras hampir putus asa. Namun, saat itu juga, suara ketukan yang sangat keras terdengar dari pintu. Kali ini bukan hanya ketukan biasa, suara itu seperti datang dari sebuah entitas yang lebih tua, lebih kuat, yang berusaha keluar dari dalam ruang itu. Sony, yang hampir kehilangan harapan, menggenggam tangan Raras erat. "Ras, kita nggak punya pilihan. Kalau kita harus bertarung, kita akan bertarung." Raras menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Iya, kita harus keluar. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh menyerah." Tiba-tiba, sebuah sinar putih terang menyilaukan mereka. Sinar itu muncul dari dalam ruang 307, mengelilingi tubuh mereka dan menyelimuti lorong yang gelap. Ada sesuatu yang bergerak di dalam sinar itu, seperti makhluk yang berusaha melepaskan diri dari penjara gelap ini. "Pintu ini harus dibuka," teriak Raras dengan suara penuh tekad. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua meraih gagang pintu ruang 307 yang sudah dipenuhi bayangan hitam, dan dengan satu dorongan kuat, mereka membuka pintu itu lebih lebar. Terbukalah sebuah jalan terang, bercahaya, menembus segala kegelapan. Namun, di balik jalan terang itu, ada makhluk yang lebih besar lagi yang datang dari kegelapan. Suara desisan yang mengerikan menggema di seluruh lorong. Raras dan Sony menatap pintu yang terbuka. Tapi saat mereka hendak melangkah ke jalan terang, suara berat itu bergema sekali lagi. "Kalian tidak bisa lari." Dan tiba-tiba, ruang itu mulai berputar. Seperti dunia yang runtuh. Semua yang mereka lihat berputar dengan cepat, lorong itu berubah menjadi sebuah labirin kegelapan yang tak berujung. Mereka tidak bisa bergerak, tubuh mereka terjebak dalam dimensi yang tak nyata, di mana ruang dan waktu tak lagi berlaku. Namun, dalam kegelapan itu, mereka mendengar satu hal yang membuat mereka terhenyak. "Aku sudah keluar. Sekarang giliran kalian." Tiba-tiba, suara itu berhenti, dan lorong yang berputar itu berubah menjadi sunyi senyap. Kegelapan menyelimuti segalanya. Mereka terbangun di ruang staf, seperti tidak ada yang terjadi. Lampu ruangan menyala dengan terang. Ruang yang sebelumnya penuh dengan kegelapan dan ketegangan kini tampak seperti ruang biasa. Raras dan Sony saling berpandangan, tubuh mereka masih bergetar, napas mereka terengah-engah. Mereka merasa baru saja keluar dari sebuah mimpi buruk, tapi sesuatu dalam diri mereka tahu bahwa ini bukan akhir. Pintu ruang 307 di ujung lorong terbuka sedikit.
Hari itu, seperti hari-hari lainnya di RS Jayadi, Raras bergegas menuju ruang staf, wajahnya terpantau lelah namun biasa saja. Seakan-akan, semua yang terjadi malam itu hanyalah mimpi yang dilupakan begitu saja. Pekerjaan sebagai OB memang cukup melelahkan, tetapi setelah kejadian menegangkan di ruang 307, Raras merasa harus melanjutkan hidupnya. Tak ada yang bisa menghentikan rutinitas hariannya, bekerja, membantu keluarga, menjalani kehidupan. Raras, tolong bersihkan ruang tunggu, ya. Nanti ada pasien yang datang, ujar Leni, rekan kerjanya, sambil menyodorkan alat pel dan sapu. Raras mengangguk dan mulai melangkah menuju ruang tunggu. Pikirannya kembali mengembara ke kejadian malam itu, ke kegelapan di ruang 307 dan bayangan hitam yang terus mengejar mereka. Namun, dia berusaha untuk mengusir pikiran itu. Sudah lewat, katanya dalam hati, jangan terlalu dipikirkan. Namun, semakin dia mencoba mengabaikannya, semakin sering gangguan itu datang. Suara ketukan pelan terdengar dari sudut ruangan. Raras menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya beberapa kursi kosong dan meja di sudut ruangan. Pasti cuma bayanganku, pikirnya, berusaha meyakinkan diri. Saat dia kembali menyapu, dia mendengar lagi suara desisan lembut, seperti bisikan yang datang dari arah lorong. Raras berhenti sejenak dan melihat ke arah koridor yang gelap. Tidak ada yang aneh, hanya lampu yang agak redup di ujung lorong. Raras, kenapa nggak lanjutin? Suara Leni memanggil dari ruang staf. Raras menghela napas, mencoba untuk mengabaikan perasaan tak nyaman itu, dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, di setiap langkahnya, perasaan itu kembali mengganggu. Suara langkah kecil, seperti anak-anak berlarian di koridor, mengelilingi ruang tunggu. Raras menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Malam hari tiba lebih cepat dari biasanya. Raras merasa semakin terjaga. Tadi pagi, dia mencoba untuk mengabaikan semua gangguan, tetapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Suara derit pintu terdengar dari ruang-ruang yang kosong. Lampu-lampu berkelip-kelip. Kegelapan terasa lebih pekat, menekan dirinya. Di ruang staf, Sony sudah duduk, tampak sedikit kelelahan. Ketika Raras masuk, Sony hanya tersenyum samar. Masih ada yang mengganggu, Ras? Tanyanya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, seakan tahu perasaan Raras. Raras tak menjawab langsung, hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Aku nggak tahu, Mas. Tapi malam ini, rasanya seperti ada sesuatu yang mengikuti aku. Sony hanya tersenyum lelah, meski matanya seakan menyimpan sebuah kerisauan. Raras, lo harus hati-hati. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai lo. Ini cuma rumah sakit, kok. Kadang memang ada suara-suara aneh, tapi jangan sampai kita kebawa perasaan. Raras mencoba untuk tersenyum, namun hatinya tak tenang. Setiap malam, ada gangguan yang datang. Mungkin suara itu adalah suara angin, atau suara pintu yang sudah tua. Tapi setiap kali dia berusaha tidur, selalu ada sesuatu yang mengganggu. Dan malam itu, malam yang seharusnya biasa, terjadi sesuatu yang tak biasa. Raras sedang berdiri di depan ruang 307, pintu yang sudah lama tak disentuh. Rasanya ada dorongan aneh untuk mendekat, namun dia menahan diri. Saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba suara langkah kecil itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Langkah itu berjalan cepat, berhenti tepat di belakangnya. Suara tawa anak kecil, tawa yang seakan memanggilnya, terdengar begitu dekat, seperti berada di telinganya. Raras menoleh dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Di belakangnya, di koridor yang gelap, hanya ada bayangan kecil yang melintas.
Tapi saat dia melihat ke atas, wajah anak kecil itu muncul di jendela ruang 307. Mata hitamnya menatap kosong ke arahnya. "Tolong, jangan pergi," suara itu berbisik dengan pelan, seperti desiran angin malam yang menusuk. Raras menggigit bibirnya, mencoba untuk mengabaikan semuanya, namun langkah kaki kecil itu semakin mendekat. Saat itu, Sony muncul di belakangnya. "Ras, jangan peduliin. Kita harus pergi." Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, pintu ruang 307 tiba-tiba tertutup dengan keras. Gemerincing logam terdengar saat kunci pintu berputar sendiri, dan suara desisan berat kembali menggema di lorong. Bayangan besar itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya, seolah-olah mengintai mereka dari balik pintu. "Raras," suara itu terdengar lagi, kali ini lebih kuat, lebih menghantui, menggetarkan seluruh tubuhnya. "Jangan pergi. Aku di sini menunggumu." Tiba-tiba, lampu ruangan mati, menyisakan kegelapan pekat. Suara langkah kaki anak kecil itu terdengar semakin dekat, seakan mengejar mereka. Dengan ketakutan yang melumpuhkan, Raras dan Sony berlari, namun saat mereka berbalik, mereka melihat sebuah bayangan besar berdiri tepat di depan mereka.